Pernah nggak sih kamu ngerasa perilaku kamu tuh kadang kayak disetir sama lingkungan? Kayak awalnya kamu males banget ngelakuin sesuatu, tapi ujung-ujungnya kamu kerjain juga karena takut kena marah atau karena pengen dapat hadiah. Ya akhirnya kebiasaan ini bikin kamu ngerasa, kok aku gampang banget sih ketrigger sama situasi sekitar. Nah, di video ini aku bakal ngejelasin tentang gimana perilaku dan kepribadian kita itu sebenarnya dibentuk habis-habisan sama lingkungan berdasarkan teorinya B.F. Skinner. Tonton video ini sampai habis ya, supaya kamu dapat keseluruhan gambaran dari teori Skinner. Pertama-tama, siapa sih B.F. Skinner itu? Rudolf Frederick Skinner atau yang lebih dikenal sebagai B.F. Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Masa kecil Skinner dikenal cukup disiplin. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menemukan keteraturan dan tanggung jawab. Awalnya, Skinner memiliki minat besar dalam bidang sastra dan bercita-cita menjadi seorang penulis. Namun, setelah membaca karya-karya psikologi dan tertarik pada perilaku manusia, ia memutuskan untuk mempelajari psikologi secara mendalam. Skinner kemudian melanjutkan pendidikan di Harvard University dan memperoleh gelar doktor dalam bidang psikologi. Selama karirnya, Skinner banyak melakukan penelitian mengenai perilaku yang dapat diamati secara langsung. Ia meyakini bahwa perilaku manusia tidak perlu dijelaskan melalui pikiran atau perasaan yang tidak dapat diamati, melainkan dapat dipahami melalui hubungan antara perilaku dan lingkungan. Salah satu kontribusi terkenalnya adalah penciptaan alat penelitian yang dikenal sebagai Skinner Box. Alat ini digunakan untuk mempelajari bagaimana perilaku dapat dibentuk melalui pemberian konsekuensi tertentu. Melalui berbagai penelitian dan publikasinya, Skinner menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan psikologi behavioristik pada abad ke-20. Nah, pertanyaannya, apa itu behaviorisme dan apa aja sih yang ada di dalam teorinya Skinner? Menurut Skinner, sebagian besar perilaku manusia dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Perilaku yang menghasilkan konsekuensi menyenangkan cenderung akan diulang, sedangkan perilaku yang menghasilkan konsekuensi tidak menyenangkan cenderung berkurang. Dengan kata lain, perilaku seseorang dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterimanya. Yang pertama, konsep utama dalam teori Skinner adalah reinforcement atau penguatan. Reinforcement merupakan konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan munculnya kembali suatu perilaku. Reinforcement dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, positive reinforcement. Positive reinforcement atau penguatan positif jadi ketika seseorang menerima sesuatu yang menyenangkan setelah melakukan suatu perilaku. Contohnya, seorang siswa mendapatkan hadiah karena memperoleh nilai yang baik. Hadiah tersebut membuat siswa semakin termotivasi untuk belajar. Yang kedua ada negative reinforcement atau penguatan negatif. Negative reinforcement terjadi ketika sesuatu yang tidak menyenangkan dihilangkan setelah seseorang melakukan suatu perilaku. Sebagai contoh, seseorang mematikan alarm yang berbunyi setelah bangun tidur. Hilangnya suara alarm yang mengganggu membuat perilaku bangun tidur semakin diperkuat. Lalu selain reinforcement, Skinner juga menjelaskan konsep punishment atau hukuman. Punishment bertujuan untuk mengurangi kemungkinan munculnya suatu perilaku. Punishment juga terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada positive punishment. Terjadi ketika diberikannya konsekuensi yang tidak menyenangkan setelah seseorang melakukan perilaku tertentu. Contohnya adalah siswa yang dimarahi karena melanggar aturan sekolah. Lalu yang kedua ada negative punishment. Terjadi ketika sesuatu yang menyenangkan diambil atau dihilangkan setelah seseorang melakukan perilaku tertentu.
Contohnya adalah orang tua yang menyita telepon genggam anak karena melanggar aturan belajar. Konsep lain yang penting adalah shaping. Shaping merupakan proses membentuk perilaku secara bertahap melalui pemberian penguatan pada setiap kemajuan kecil menuju perilaku yang diharapkan. Melalui proses ini, perilaku yang kompleks dapat dipelajari sedikit demi sedikit hingga terbentuk secara utuh. Terus pertanyaannya, emang teori Skinner ini sesempurna itu? Ya, enggak juga. Sama kayak teori sains lainnya, operant conditioning ini punya kelebihan dan kelemahannya sendiri. Kalau kata para ahli, kelebihan utama teori itu ada di sisi ilmiahnya. Karena Skinner cuma fokus sama perilaku yang kelihatan di luar. Teorinya jadi gampang banget buat diukur, diuji, dan dibuktiin secara eksperimen. Terus, teori ini tuh sangat praktis dan applicable. Teknik modifikasi perilaku dari Skinner udah terbukti ampuh banget buat ngebantu nanganin fobia, ngubah kebiasaan buruk, sampai ningkatin kedisiplinan di sekolah atau di tempat kerja. Tapi, di balik kelebihannya, banyak juga ahli yang memberikan kritik. Kelemahan terbesarnya adalah teori ini dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas manusia. Manusia tuh ibaratnya disamain kayak mesin atau robot yang bakal gerak, cuma kalau dipancing pakai hadiah atau hukuman. Skinner dianggap menutup mata sama proses mental di dalam diri kita. Dia mengabaikan hal-hal kayak pikiran, emosi, dan motivasi internal yang dimiliki manusia. Lalu, bagaimana penerapan teori Skinner dalam kehidupan kita sehari-hari? Faktanya, kita dikelilingi oleh operant conditioning loh. Di bidang pendidikan, sistem pemberian bintang bagi siswa SD yang rajin atau sistem pengurangan poin bagi siswa yang melanggar aturan. Lalu di dunia kerja ada pemberian bonus akhir tahun untuk karyawan berprestasi adalah bentuk positive reinforcement. Lalu di keluarga, orang tua memberikan hadiah atau ujian ketika anak-anak menunjukkan perilaku positif seperti merapikan kamar atau Kenapa harus sih, Mak? Mau Batak, mau Sunda, kan sama-sama manusia, Mak. Kau yang melanjutkan marga. Bapak tak suka kau jadi pelawak, Ma. Bukan angkot lah aku bisa disuruh-suruh berhenti kayak gitu. Kenapa pula harus kau yang jagain dia, Ma? Apa mau nggak ada anak, istrinya juga udah meninggal. Jadi kayak mana ini? Tetap saja sesuai rencana. Apa maksudmu? Kau mau pisah? Kalau iya kenapa? Ya udah, ceraikan aku. Jangan ada yang tahu masalah bapak sama mama ini ya. Jadi apalah rencana kita? Kita selesaikan malam ini lah. Masalahnya apa, Pak? Kok bisa sampai kepikiran mau cerai? Tanya sama mamamu, dia yang mau cerai. Apa aku bilang? Kalau kau ikuti usahaku, pasti berhasil kan? Kau memang paling berhasil di dunia. Danau Toba ada pun karena kau kan. Nah, sekarang coba kita bawa teori ini ke kasus nyata. Buat kamu yang pernah nonton Ngeri-Ngeri Sedap, pasti ingat saat Pak Domu dan Mak Domu frustasi karena anak-anak mereka tidak mau pulang dari perantauan. Akhirnya, mereka berpura-pura bertengkar hebat dan mengancam akan bercerai. Mendengar kabar itu, anak-anak langsung merasa cemas dan khawatir. Untuk menghilangkan rasa cemas itu, mereka memutuskan pulang kampung ke halaman. Begitu semua anak sudah pulang, ancaman perceraian pun dihentikan. Kalau dilihat dari teori operant conditioning Skinner, perilaku pulang kampung diperkuat karena setelah perilaku itu dilakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu ancaman perceraian yang menimbulkan kecemasan. Dihilangkan, inilah yang disebut negative reinforcement. Perilaku menjadi lebih mungkin dilakukan karena berhasil menghilangkan kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi, yang diperkuat di sini bukan ancaman cerainya, tapi perilaku pulangnya. Anak-anak pulang karena ingin menghilangkan rasa cemas akibat ancaman perceraian. Setelah mereka pulang, ancaman itu hilang. Nah, pola inilah yang disebut negative reinforcement menurut Skinner. Sebagai kesimpulan, dari semua yang udah kita bahas tadi, inti dari teori Skinner adalah kepribadian manusia itu bukanlah sebuah misteri abstrak yang tersembunyi di alam bawah sadar kita. Kepribadian kita pada dasarnya adalah sekumpulan kebiasaan dan perilaku
yang terus-menerus dibentuk, dipertahankan atau dihilangkan oleh